Gimana kabarnya hari ini, Mas? Alhamdulillah baik dan sehat. Baik. Baik dan sehat. Sudah pernah tidak masuk sekolah atau gimana? Pernah, cuman izin karena acara Oh keluarga. gitu. Ya, kita buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini nanti Anda kan sudah masuk ke ruangan perpustakaan, ya. Nah, nanti tahap-tahap konseling individu ini nanti saya bacakan. Ya, terus nanti masalah Anda itu apa? Ya, seperti tadi Anda kontrak siswa itu nanti kontrak perilaku menuju ke yang lebih baik. Dari kebiasaan-kebiasaan itu, dari masalah-masalah itu nanti akan menjadi timbulnya suatu ke hal yang lebih baik. Itu ya Mas ya. Nah, itu yang kedua. Ya. Siap Anda untuk menceritakan masalah Anda? Siap. Tidak terbebani ya? Ya, saya harapkan Anda yang tahu kronologi Anda masalah itu apa hanya kita berdua. Tapi saya jamin untuk kerahasiaannya 100%. Ya, karena itu sudah menjadi tanggung jawab saya selaku guru BK. Gitu. Ini masalah konsili saya sering menunda tugas dan tidak memahami dan tidak menguasai materi dalam pembelajaran. Oh, berarti masalah pertama menunda tugas ya, Mas? Ya, Pak. Yang masalah kedua? Saya juga sering bermain HP, Pak. Oh, sering bermain HP. Yang pertama masalah Anda menunda tugas, yang kedua sering bermain HP. Ya, gitu. Oke. Ada lagi, Mas? Oh, saya juga sering kasihkan waktunya bermain HP dan terlalu pada kegiatan non akademik. Oh, berarti memang akademik. Oke. Kita bahas pertama dulu ya, Mas. Menunda tugas. Menunda tugas berarti Anda apa? Yang Anda tugas apa yang Anda tunda? Materi apa atau pelajaran apa? Seringnya saya materi tentang MTK. Oh, berarti hitung-hitung ya, matematika. Nah, sebelum matematika berarti mapel yang dihadapi adalah matematika. Kenapa Mas kok matematika sebagai penunda Anda masalah akademik? Mungkin pikiran saya yang belum sampai dengan materi karena materinya yang berhitung-hitung. Oh gitu. Sudah ada usaha untuk mencari misalnya cara atau mencari minta bantuan ke orang lain mungkin? Sudah, Pak. Sudah dengan teman saya yang rajin belajar MTK, tapi sama saja saya tetap. Oh gitu. Berarti sudah bertanya tetap bisa malas ya Mas? Iya. Oh gitu. Sudah pernah tanya ke guru mungkin? Oh, saya sudah pernah tanya. Itu mungkin karena saya yang kurang minat dalam matematika. Oh, kurang minat dalam matematika. Berarti kurang minat terus efeknya menunda dari pembelajaran tugas itu. Terakhir itu nilai berapa matematika? Kira-kira? Kira-kira antara 40 sampai 50. Itu yang ulangan terakhir? Iya. Oh, berarti 40. Dari ulangan yang pertama, kedua, ketiga ada penurunan atau malah anjlok? Dulu malah nilai saya tuh bagus, Pak, bisa 80, 90. Cuman makin lama makin anjlok. Oh, makin anjlok. Nah, berarti itu pasti nanti berkaitan dengan masalah yang kedua, Mas. Tadi Anda mengutamakan sering bermain HP. Nah, mungkin itu juga menjadi faktor utama Anda malas dalam untuk tadi semangat untuk matematikanya ditingkatkan. Mungkin ada kendala di juga faktor lain, sering bermain HP. Nah, yang saya tanyakan Mas, dari masalah kedua tadi, sering bermain HP. Ini nanti tetap akan menjurus ke satu, yaitu menunda tugas dan menghasilkan Anda nanti ke perilaku yang lebih baik, bisa mengerjakan tugas, motivasi untuk mengerjakan ada, untuk menyukai matematika juga ada. Sebelumnya saya tanya dulu, apakah Anda atau saudara itu tidak menyukai guru matematika? Oh, saya suka-suka saja. Karena orangnya tuh baik dalam gitu. Terus pas saat menjelaskan dia tuh bikin malas, bikin ngantuk atau senang? Oh, saya setengah senang, setengah ngantuk. Oh gitu. Berarti masalah itu juga beda. Nah, yang saya katakan kita kembali ke
bermain HP. Dari bermain HP itu di rumah, adakah pihak keluarga yang mengawasi Anda, Mas? Nggak ada. Oh, nggak ada. Iya. Nah, terus di rumah sama siapa? Saya cuma sendiri karena orang tua saya merantau. Oh, gitu. Terus sehari-hari Anda? Sehari-hari ya di rumah main HP, kadang hanya satu rumah saja. Itu. Terus main HP-nya dari jam berapa sampai jam berapa, Mas? Oh, kalau itu nggak nentu, tapi biasanya sudah pulang sekolah dari jam 1 sampai jam 2, atau bahkan kalau saya bisa tidur ya alhamdulillah. Kalau misalnya pas sekolah, pulang sekolah berarti langsung main HP gitu. Iya. Oh, itu satu itu. Terus untuk tidurnya itu terjamin dalam artian sesuai aturan tidur jam 9 jam 10 atau malah belas dalam artian wis bacot seneng dolanan HP nanti jam 1 baru tidur. Bisa diceritakan? Terkadang kalau karena lelah ya Pak, bisa jadi saya tuh tidur jam 8 jam 9. Cuman kalau memang tidak capek atau tidak ngapa-ngapain sehari-hari itu bisa tidur jam 11 12 ya. Itu pun memakai HP. Iya. Oh gitu. Berarti faktor yang kedua itu main HP larut malam. Yang pertama tadi orang tua kurang memperhatikan. Nah, terus saya tanyakan lagi, untuk proses belajar di rumah itu bagaimana, Mas Anda? Oh, saya pas belajar mungkin ada pikiran jahat, terkadang saat belajar tuh malas dan ingin bermain HP terus Pak. Oh, inginnya bermain HP. Di rumah belajarnya mulai jam berapa, Mas? Habis isya sampai jam 8. Habis isya sampai jam 8. Itu pun tersedia HP di situ. Iya, padahal saya sudah berusaha fokus. Tapi tetap nggak bisa. Bisa. Gitu. Berarti untuk jadwal belajar Anda kurang bisa disiplin atau kurang bisa berkonsentrasi. Nah, ini ketemu, Mas. Ketemu 3 faktor yang mempengaruhi Anda itu, yaitu efeknya ke malas atau menunda-nunda materi atau tugas dari Bapak Ibu guru. Ya itu masalah itu mengerucut ke sering bermain HP, Mas. Ya itu mungkin ya, Mas, ya itu mungkin anak zaman sekarang itu sudah zamannya seperti itu ya. HP itu bisa berfungsi baik, bisa berfungsi kurang baik atau buruk. Dan contohnya apa untuk berfungsi baik? Ya salah satunya bisa untuk menghasilkan uang ya, seperti untuk jualan online atau Mas. Terus juga bisa untuk apalagi kira-kira Untuk mencari informasi. mencari informasi. HP pun juga bisa untuk pembelajaran. Salah satunya mencari materi pelajaran. Misalnya di sekolahan dijelaskan seperti jebret ini kan kurang komplit, bisa nanti mencari di HP atau di internet, itu yang segi positif. HP itu juga bisa untuk segi negatif. Nah, tadi sering bermain game, sering menonton YouTube, sering apalagi kalau Anda melihat HP itu apa yang Anda lihat? Game terus. Nah, itu juga mempengaruhi atau kelemahannya HP itu. Tinggal kita nanti yang melakukannya bagaimana ya. Yang melakukannya dalam artian itu yang Anda memakai HP itu untuk apa? Kalau hanya untuk game itu nanti Anda itu akan mempengaruhi ke proses pembelajaran. Seperti itu, Mas. Tapi kalau Anda HP itu gunakan untuk belajar, misalnya tadi mencari informasi, mencari materi, itu bisa untuk membantu untuk mendorong semangat belajar. Tapi HP tadi Anda sering bermain HP sampai larut malam. Lah ternyata di rumah hanya sendiri, tidak ada pantauan dari orang tua. Nah, saya cuma bisa memberikan sedikit, Mas, sedikit untuk mengatur jadwal di rumah. Mengatur jadwal di rumah. Nah, silakan Anda berpikir dulu model pembelajaran Anda di rumah itu bagaimana, dipikirkan dulu.
belajarnya itu di tempat nyamannya ya bisa berkonsentrasi. Jadi pikirkan dulu ya, nanti baru dijawab. Pak, saya biasanya nyaman tuh, Pak, di depan TV, Pak. Oh, berarti tempat belajarnya di depan TV lebih nyaman, tapi bisa merasuk. Bisa, Pak, karena mungkin asupan udaranya itu lebih banyak. Oh gitu. Terus kalau di mode belajar Anda itu satu hari berapa kali? Satu hari 2 kali saja, Pak. Oh, 2 kali. Yang satu di Dalam kamar tidur, yang satu di depan TV. yang satu di kamar tidur, yang satu di depan TV. Kayak gini Mas siapa tadi? Lupa. Mas Faisal Nabil. Tak kasih dulu arahan pembelajaran atau jadwal belajar di rumah. Ini kalau saya prediksi, saya garis besari, Anda itu masih bingung mengatur jadwal pembelajaran sama bermain HP. Nah, faktornya atau mempengaruhinya ke pembelajaran. Nah, kita kembali ke sini dulu. Ya, di jadwal untuk anak sekolah itu yang wajib pembelajaran itu ada 3 model, Mas. Ya, yang model pertama itu belajar pagi. Seperti kemarin saya kasih di materi belajar, ya kan? Belajar pagi itu ada belajar malam, ada belajar siang. Lah yang belajar siang itu di sekolahan dari mulai jam 7 sampai jam 1 atau jam 2. Terus ada lagi kegiatan ekstra, itu yang belajar di sekolahan atau siang. Lah yang belajar malam itu bisa mulai jam setelah sholat bisa sampai, ya nggak usah lama-lama lah Mas, misalnya dibuat 30 menit atau maksimal 1 jam kalau itu tekniknya Anda mampu. Tapi nek Anda belajar 2 jam niki nek HP ya percuma, Anda tidak konsentrasi. Walaupun belajarnya di rumah hanya 30 menit, 20 menit, tapi nek di schedule, insya Allah nanti bisa Anda cerna dan bisa Anda gunakan di sekolah. Ya misalnya yang waktu 5 menit untuk mengatur jadwal hari besok itu apa, contoh sih. Nah, terus misalnya nanti yang 20 menit itu untuk mencari informasi atau rangkuman yang sudah Anda belajar di siang hari, dirangkum, dibaca lagi. Oh, tadi siang itu misalnya mapel yang tadi yang sulit itu matematika, berarti dirangkum, dan malamnya diulang kembali, ya diulang kembali di pelajaran matematika. Buang waktu juga. Nah itu ya, yang Anda rasakan sekarang seringnya bermain HP. Yang Anda rasakan sekarang. Yang saya rasa tidak bisa. Dan berarti kan itu bermainnya HP setiap hari atau hanya kadang-kadang pas pengen ngegame? Pas pengen saja, Pak. Pas pengen saja. Ini berarti saya kategorikan belum kecanduan ya Mas. Masih di bawah rata-rata. Ini masih bisa kita selesaikan atau kita tengahi Mas, biar Anda nanti tidak sering bermain HP, terutama game sampai larut malam. Tadi sudah ketemu solusinya, jadwal itu diubah, ya jadwal diubah sudah ketemu. Nah nanti berkaitan dengan Anda bermain HP. Kalau jadwal itu sudah diubah pembelajarannya, otomatis jadwal untuk Anda tidur juga harus diubah, itu Mas. Kalau Anda tidak mengubah jadwal tidur, jadwal nongkrong, jadwal dolan, ya sama saja, gitu ya Mas ya. Nah, waktu 1 minggu bermain HP-nya mulai jam 9 sampai jam 10. Diusahakan kok, misalnya Anda lihat jam kok ini sudah jam 10 kok saya masih sering main HP. Ya caranya HP segera dimatikan. Kita penting niat dulu, niat untuk mengubah tingkah laku bermain HP, karena itu juga mempengaruhi dalam hal pembelajaran. Pertama itu Mas, diatur jadwalnya dulu bermain HP.
Kalau nanti jadwal itu sudah Anda selesaikan, ya, misalnya 2 hari bermainnya 1 jam, terus nanti dikurangi mas, hari berikutnya hanya sampai 30 menit, itu ya, hari berikutnya itu tanpa membawa HP ke samping Anda tidur. Boleh dikasihkan di meja kamar, boleh sebenarnya dikasih jarak. Ya, nah intinya saya seperti itu, saya ingin memantau Anda, kan Anda tadi tidak ada orang tua menit, nanti sama modelnya sama, saya ingatkan Anda izin, terus nanti saya elengge ya. Kalau itu nanti berjalan ya minimal 1 minggu maksimal, nanti sampai Anda ada perubahan, nanti insya Allah tetap ada suatu proses perubahan, dan walaupun orang tua tidak di rumah. Cocok ya? Nah, cocok. Berarti kalau cocok nanti sampai rumah seperti itu. Ini solusi. Kira-kira ini solusi, ini nanti ada perubahan apa enggak? Tinggal Anda yang mempraktekkan. Insya Allah ada perubahan. Tadi yang pertama itu masalah pembelajaran sudah ada solusi ya mas ya. Ada yang kedua yaitu tentang mengurangi seringnya bermain HP. Nanti ada suatu kontrak ya, Anda mengisi dan nanti bisa diisi, dan nanti ada perubahan, insya Allah ada perubahan. Nah yang saya tanyakan lagi, kira-kira Anda bisa nggak membedakan mana yang baik mana yang buruk sering bermain HP? Sesuatu juga yaitu bila tidak bisa mencerna mana yang baik dan buruk, dia bisa mengarah ke arah yang tidak baik. Tapi kan Anda sudah bisa menentukan mana sing apik sindi, mana sing elek sindi. Nah dari masalah tadi, masalah sering bermain HP, Anda kan sudah tahu mas ya, mas baiknya itu Anda mau kepiye, buruknya itu kepiye buat Anda. Berarti kan Anda sudah bisa untuk memisahkan ya, mana yang baik, mana yang buruk. Sudah mendapatkan atau bisa tujuan, ada tujuannya setelah diadakan seperti ini. Dia tujuannya apa ya? Itu untuk mengubah perilaku sering bermain HP dan kecanduan bermain game atau HP. Nah ini nanti mas ya, ini nanti akan saya kasihkan tentang kontrak perilaku ya. Nanti kontrak perilaku itu adalah di mana kontrak itu ada sebuah perjanjian, Anda itu bisa merubah ke perilaku yang lebih disiplin dan tanggung jawab. Nah disiplinnya yang belum berhasil, nah itu di bawahnya kan ada di poin berapa itu? Oh, ini ada nih, bila benar-benar dikenakan hal apa. Nah nanti misalnya dalam hal itu masih sering jamnya bermain HP masih lama, belum bisa mengurangi, nah itu tapi nanti diusahakan tadi, kesimpulan tadi saya sebagai memantau Anda bermain HP, nanti ini diisi saja nggak apa-apa kalau sudah ada bentuk perubahan. Nah ini kita bisa menyimpulkan ya mas ya, ini kita bisa menyimpulkan ya tadi Anda harus bisa mengurangi bermain HP, yaitu dengan cara membuat jadwal belajar di rumah. Dibuat saja yang saya ceritakan tadi. Yang kedua, Anda bisa membuat jadwal bermain HP ya. Pertama 2 hari, 3 hari ya maksimal 1 jam. 1 jam. Yang kedua hari berikutnya diganti menjadi 30 menit. Hari berikutnya diganti menjadi 20 menit. Ya udah itu aja Anda laksanakan. Kurang lebih waktunya nanti kalau Anda sudah merasa ada perubahan ya, terus Anda laksanakan terus, tapi itu dilaksanakan terus jangan kok wis berubah terus alah aku wis berubah mandek, jangan, nanti tetap Anda kembali ke bermain HP. Gunakan itu terus menerus untuk perubahan, yaitu semangat dalam belajar. Insya Allah nanti motivasi pembelajaran akan Anda
terapkan atau dapatkan kembali. Nah, dari hasil kita konsultasi ini, kita sharing ini, Anda juga ini, apa yang Anda rasakan, Mas? Mungkin lega ya Pak, karena lega. ada solusi dari masalah saya. Solusi pertama, masalah pertama nanti yang belajarnya berkurang, yang Anda rasakan apa setelah kita konsultasi ini? Mungkin saya tuh bisa apa ya, saya bisa membuat bayang-bayang waktu belajar saya nanti malam. Jam berapa waktunya, berapa menit, saya sudah punya bayang-bayangnya. Berarti sudah plong, Mas ya? Ya, Plong, ada solusi, Mas ya? Oh, itu. Terus masalah kedua tadi bermain HP, terus saya kasih saran seperti ini, bagaimana perasaan Anda? Perasaan saya seperti dekat dengan orang tua Pak, karena gitu, orang tua saya jauh. Oh, berarti saya sebagai pengganti gitu? Ya. Oh, gitu. Oh, berarti sudah ada rasa ingin merubah semuanya itu menjadi lebih baik. Nah, gitu Mas ya. Nah, nanti silakan diterapkan di rumah. Bismillah, diniati untuk tujuannya satu, yaitu proses belajar, karena Anda masih anak sekolah, wajibnya belajar itu ya belajar. Kalau selingannya bermain itu boleh, tapi seperti yang Anda ceritakan tadi, namanya sudah menjadi masalah. Itu ya Mas ya. Nah, kalau sudah plong rasanya, tinggal menerapkan, dan ini nanti dibuktikan dengan itu tadi ya Mas ya. Ya, secara terakhir apa yang ada ditanyakan lagi? Enggak ada. Sudah jelas ya? Jelas. Nah, plong ya? Sudah Pak. Nah, suasana plong gitu Mas ya. Plong karena sudah ada sedikit solusi. Misalnya nanti kok sama saja kesini lagi nggak apa-apa Mas ya, kesini lagi nggak apa-apa. Nanti kita adakan yang tahap berikutnya, atau bisa nanti acuannya adalah ini hasilnya ya. Tapi nanti kita lihat 1 minggu 2 minggu, karena kalau secara psikologi itu beda dengan obat ya, misalnya kalau obat, kalau Anda sakit dikasih obat dokter 3 hari pasti sembuh, atau Mas. Tapi kalau masalah siswa, permasalahan kedisiplinan, tidak langsung mari atau tidak langsung sembuh, pasti ada suatu proses. Kalau malah langsung sembuh, malah nanti akan mengulang kembali, tetap prosesnya alon atau pelan. Gitu Mas ya. Silakan nanti diterapkan ya, terus diterapkan di rumah. Nah, apa yang kita bicarakan tadi ya, atau nanti ada pertemuan selanjutnya membahas tentang perubahan. Nah, tadi Anda sudah bisa menentukan baik sama buruknya masalah ini. Kayak plong ya Mas ya. Alhamdulillah. Berarti kita akhiri, dan nanti tinggal Anda nanti mempraktekkan di rumah. Itu ya. Plong Mas ya. Ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.